Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2 yang terdiri dari 3 anggota, saya sendiri, Cindy Angelita Putri, dan 2 rekan saya, Feby Ratmansyah dan Marsha Gita Malela. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. Artinya setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah dipajaki dan tidak diperhitungkan kembali pada saat perhitungan PPh terutang di SPT tahunan. Berbeda dengan jenis pajak lainnya yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali pada saat perhitungan PPh terutang di SPT tahunan. PPh pasal 4 ayat 2 hanya dikenakan satu kali pada saat transaksi terjadi. Bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya. Pajak ini berlaku baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 meliputi penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, bunga tabungan dan deposito, penghasilan hak atas tanah dan bangunan, hingga penghasilan yang diperoleh dari jasa konstruksi. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 terbaru dalam persen. Berikut adalah jenis-jenis objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 beserta tarifnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro tarif PPh pasal 4 ayat 2 untuk objek pajak ini adalah 20%, kecuali untuk yang diterima oleh bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah, RSS, dan deposito di bawah 7 juta rupiah. Yang kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota, kecuali bunga di bawah Rp240.000. Dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2A dan pasal 17 ayat 7 JOP nomor 15 tahun 2009. Yang ketiga, bunga obligasi dan sun lebih dari 12 bulan. Ketentuan tarif ini merujuk pada pasal 4 ayat 2A Undang-Undang PPh JOP PP nomor 16 tahun 2009. Berikut rincian tarif pajaknya. 15% untuk bunga obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, Badan Usaha Tetap. 20% untuk bunga obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non-BUT sesuai P3B. 15% untuk diskonto obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non-BUT sesuai BUT. 20% untuk diskonto obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non-BUT sesuai P3B. 15% untuk diskonto obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Lalu di sini ada objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang ditetapkan secara spesifik oleh pemerintah. Berikut adalah objek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 beserta besaran tarif pajaknya. Pertama, ada peredaran bruto usaha tertentu. Salah satu objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Kategori ini seringkali dikenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM. Untuk penghasilan ini, tarif PPh final yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari total omset penjualan setiap bulan. Tarif tersebut hanya berlaku sampai dengan jangka waktu paling lama
7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT, 4 tahun pajak wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komoditer atau CV, firma, BUMDes atau PT perorangan. Lalu yang kedua, bunga deposito dan tabungan. Pendapatan dari bunga deposito dan tabungan juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 20% dari bunga yang diterima. Yang ketiga, ada bunga obligasi. Pendapatan bunga dari obligasi dan surat berharga negara (SBN) juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 10% dari bunga atau diskonto obligasi. Terdapat insentif PPh ditanggung pemerintah atas obligasi pemerintah dalam mata uang asing yang diterbitkan di pasar internasional. Yang keempat, sewa tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 juga berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan bangunan. Misalnya, jika Anda menyewakan properti, maka penghasilan dari sewa tersebut akan dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Lalu yang kelima, ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Setiap transaksi yang melibatkan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, baik itu penjualan rumah, tanah, apartemen, maupun properti lainnya, akan dikenakan PPh final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Namun, untuk pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana, tarif yang dikenakan lebih rendah, yaitu sebesar 1%. Yang keenam, hadiah undian. PPh pasal 4 ayat 2 juga mencakup penghasilan yang diterima dari hadiah-hadiah atau lotre. Pajak atas hadiah undian ini dikenakan sebesar 25% dari nilai hadiah yang diterima. Yang ketujuh, ada transaksi penjualan saham di bursa. Atas transaksi penjualan saham di bursa efek juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjual. Yang kedelapan, jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi termasuk jasa konsultansi konstruksi. Pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya bervariasi tergantung pada jenis layanan konstruksi dan apakah penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha atau SBU atau sertifikat kompetensi kerja atau SKK konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, ada tarif untuk pekerjaan konstruksi. 1,75% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU, kualifikasi kecil atau SKK untuk usaha orang perseorangan. 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK. 2,65% untuk penyedia jasa selain yang disebutkan di atas. Yang kedua, ada tarif untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. 2,65% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU. 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU. Yang ketiga, tarif untuk jasa konsultansi konstruksi. 3,5% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU atau SKK untuk usaha orang perseorangan. 6% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK. Selanjutnya, mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotongan pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yang kedua ada mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Selanjutnya ada cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Menghitung PPh pasal 4 ayat 2 relatif sederhana karena pengenaan pajaknya didasarkan pada penghasilan bruto dan sifatnya final. Berikut adalah beberapa contoh cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2 untuk beberapa jenis penghasilan. Yang pertama, contoh penghitungan PPh final untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Misalnya, Anda menyewakan rumah kepada pihak lain dengan total nilai sewa 100 juta rupiah per tahun. Pajak yang dikenakan atas sewa tersebut adalah 10% dari jumlah bruto sewa. Jadi, penghitungannya adalah sebagai berikut. PPh pasal 4 ayat 2 terutang 10% dikali 100 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Jadi, pajak yang harus dibayarkan adalah 10 juta rupiah. Yang kedua, contoh perhitungan PPh final untuk jasa konstruksi. Sebuah perusahaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil menerima kontrak proyek senilai 500 juta rupiah. Tarif PPh yang dikenakan adalah 1,75% karena perusahaan memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil. Berikut adalah cara menghitung pajaknya. PPh pasal 4 ayat 2 terutang 1,75% dikali 500 juta rupiah sama dengan 8.750.000 rupiah. Jadi pajak yang terutang adalah sebesar 8.750.000 rupiah atas penghasilan dari proyek konstruksi tersebut. Yang ketiga, contoh perhitungan PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Seorang individu menjual tanah seharga 1 miliar. Penghasilan ini termasuk dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 2,5%. Berikut adalah penghitungan pajaknya. PPh pasal 4 ayat 2 terutang 2,5% dikali 1 miliar sama dengan 25 juta rupiah. Jadi, pajak yang harus dibayarkan atas penjualan tanah tersebut adalah 25 juta rupiah. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Lalu yang terakhir ada kesimpulan. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dipotong sekali dan tidak diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan. Pajak ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan tarif berbeda sesuai jenis penghasilan, seperti 0,5% untuk UMKM, 10% untuk sewa bangunan, 2,5% untuk penjualan tanah, dan tarif lainnya sesuai ketentuan. Pembayaran dapat dilakukan melalui pemotongan oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri oleh penerima penghasilan, karena bersifat final dan dihitung dari penghasilan bruto. PPh ini memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaporan pajak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.